Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril ma'rifati wal yaqin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurhim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa bil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim wa'lamu anna fikum Rasulullah sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita anjung tinggi yang mulia Datuk Raja Azhar bin Raja Ismail, dan yang kita hormati Tuan Haji Basram, dan kita hormati dan kita muliakan bapak-bapak dan saudara-saudara kita yang datang daripada Duri, serta bapak ibu, anak-anak kami jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bila mana seorang hamba ingin terang, lurus dan selamat jalan pulang dan kembalinya menghadap akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cari dan temuilah Allah itu pada diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sesungguhnya diriku ini telah wujud pada dirimu. Kenapa tidak kamu pahami, kata Allah. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Kenapa kamu tidak mampu dan tidak mau mempergunakan kecerdasan akal fikir dan rohani untuk memahami akan kehadiran dan kewujudan aku pada dirimu, kata Allah. Begitulah sebenarnya Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada kita, supaya dengan kecerdasan rohani dan akal fikir kita mesti mampu untuk iqra, menyenter dan meniru ke dalam diri kita ini. Siapa diri kita ini yang sebenarnya? Jikalau kita telah mampu mengenal akan rahasia diri kita ini yang sebenarnya, maka disitulah kita betul-betul terang, lurus dan selamat pulang kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita tidak mampu untuk iqra dan menyenter ke dalam diri, sehingga kita tidak tahu siapa diri kita ini dan siapa Tuhan, maka inilah yang dikatakan Allah sebagai orang yang zulumat, orang yang buta, dan orang yang tersesat. Makanya Allah tegaskan kepada kita ini, wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, pasti dia akan buta di akhirat. Wa adalun sabila, dan tersesatlah jalannya, kata Allah. Jikalau Allah telah mengatakan orang buta itu adalah orang yang tersesat, dan tempat orang yang tersesat itu nanti di akhirat adalah di neraka, Bapak Ibu. Lalu buta yang bagaimana yang dimaksudkan Allah di dalam surah Bani Israil ayat 72 ini? Apakah buta mata yang ada di kepala ini atau buta mata hati yang ada di dalam dada? Inilah yang Allah ungkapkan di dalam surah Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur, kata Allah. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu, kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di kepala, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Buta mata hati di dalam dada maksudnya siapa yang tidak mengenal akan diriku,
yang telah wujud dan zahir pada dirinya, maka itulah orang yang buta sebenar-benarnya. Itulah seburuk-buruknya binatang di sisi aku, kata Allah. Inna syarat dawabi indallahi summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Sesungguhnya seburuk-buruk binatang, hewan melata di muka bumi ini, kata Allah, adalah orang-orang yang tidak mampu mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya. Itulah orang yang tuli, itulah orang yang buta, dan itulah orang yang bisu. Sehingga mereka tidak mampu memahami dan merasakan akan kewujudan dan kezahiran aku pada dirinya, kata Allah. Maka supaya kita tidak dikatakan Allah sebagai orang yang buta dan orang yang tuli, bisu, supaya kita tak tersesat nanti jalan pulang dan kembalinya kita nanti di akhirat. Maka di dunia inilah Bapak Ibu, di alam syahadah inilah sebenarnya kita mesti mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah. Bagaimana mencari jalan pulang dan kembali kepada Allah? Tentunya kita iqra ke dalam diri. Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada diri kita. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalla dalalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui aku, kata Allah, lalu dia tidak mencari dan menemui aku ke dalam dirinya, dia tidak mau iqra ke dalam dirinya, dia tidak mau menilik dan bertafakur ke dalam dirinya, faqad dalla dalalan baidah, maka sungguh ia telah berada pada kesesatan yang sangat jauh. Maka ini yang selalu Ustaz sampaikan kepada kita semua, Bapak Ibu. Baca alam pada diri, baca diri di dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Di dalam rahasia diri itulah aku bersembunyi. Aku bersembunyi di dalam yang terang. Akulah yang qiyamu binafsihi. Jangan hidup kita ini, Bapak Ibu, seperti ikan yang mencari air. Padahal ikan itu setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, bahkan bertahun dia berada di dalam air. Tapi ikan itu tidak mampu akan memahami, menemui akan kejutan air. Sebenarnya dia telah berada dalam air itu. Kalau kita ingin menilik ke dalam diri, kita ingin mengenal, memahami siapa Rabb dan siapa Tuhan kita, siapa yang hayat, tanpa kita sadari bahwa kita ini setiap detik, setiap saat, kita ini bernapas. Tapi kita sadar bahwa setiap detik kita ini bernapas. Atau seumpama namanya pakaian, Bapak Ibu. Pakaian itu telah bertahwil dia, telah bertajali, telah berganti bentuk dan rupa menjadi sebuah baju. Kalau pakaian itu telah bertahwil, berganti bentuk menjadi sebuah baju, maka jangan dicari juga pakaian itu, jangan dicari juga kain itu, karena dia telah menjadi baju. Karena baju itulah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada kain itu sebenarnya. Begitulah kita sebenarnya untuk menilik ke dalam diri kita ini, supaya kita paham dan mengerti siapa si akmal diri yang sebenarnya, siapa diri yang sejati itu sebenarnya. Maka jikalau kita ingin tahu si akmal diri dan diri yang sejati itu, maka tiliklah ke dalam diri kita ini. Karena Allah itu betul-betul ana fi abdi zahiran rabbi fi bani abdi. Aku ada di dalam dirimu. Aku telah wujud di dalam rahasia dirimu, kata Allah. Begitulah Allah membukakan alamat, membukakan rahasia, tanda-tanda kewujudan dan kezahiran dirinya kepada diri kita ini, kepada alam dan kepada diri kita. Bahwa Allah itulah bukti daripada adanya ya wujud ini. Allah itulah bukti adanya diri kita ini.
Bukan alam dan bukan diri kita inilah bukti adanya Allah, tapi Allah itulah bukti adanya alam dan adanya diri kita ini. Ini yang Allah sampaikan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami telah memperlihatkan alamat tanda-tanda kewujudan kami pada sekalian alam. Kamilah bukti alam itu, kata Allah. Dan kami telah memperlihatkan bukti tanda-tanda kewujudan kami pada dirimu, bahwa kamilah bukti wujud dirimu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi dirimu bahwa aku inilah bukti segala yang wujud ini, segala yang zahir ini. Tapi kenapa tidak kamu pikirkan, dan kenapa pula tidak kamu pahami, kata Allah. Balil insanu ala nafsi basira, bahwa akulah yang melihat pada insan itu, kata Tuhan. Maka orang yang mau mempergunakan kecerdasan rohani dan akal fikirnya, walaupun itu sesat, untuk ikut dan bertafakur ke dalam dirinya, Allah pasti akan membukakan jalan itu buat diri kita. Allah akan bentangkan jalan hidayah dan petunjuk itu ke dalam diri kita ini. Ini yang Allah katakan. Wa allau istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh istiqomah untuk mencari dan menemui akan diriku sebelum habisnya ajalnya, sebelum datangnya kematian itu pada dirinya, la asqainahum ma'an ghadaqa, kata Allah. Pasti aku akan membentangkan jalan dan petunjuk itu. Kami akan bukakan akan rahasia diri kami kepada dirinya. Itulah janji Allah. Makanya Allah minta kepada kita, Bapak Ibu, adalah keikhlasan kita, adalah keistiqoman kita, adalah kesungguh-sungguhan kita untuk mencari dan menemui akan dirinya itu. Makanya siapa yang bersungguh-sungguh mencari untuk menemui akan diriku, kata Allah, pasti satu saat dia akan berjumpa dengan diri aku. Ini janji Allah kepada diri kita. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika katahan pamulaki. Wahai jantung hatiku, kamu telah bekerja keras, kamu telah bersungguh-sungguh untuk mencari dan menemui aku. Pasti satu saat kamu pasti akan menemui akan diriku. Aku yang membukakan rahasia kegaiban diri aku kepada dirimu. Kalau Allah yang membukakan rahasia dirinya kepada diri hamba yang ia pilih, may yahdillah fahuwal muhtadi, kata Allah, maka dialah termasuk orang yang beruntung. Dialah termasuk orang yang mendapatkan hidayah dan petunjuk. Tapi sebaliknya Allah katakan apa? Wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursida. Barang siapa yang tidak aku kehendaki, kata Allah, tidak aku beri dia itu hidayah dan petunjuk, tidak aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, falan tajidalahu waliyan mursida, kemanapun dia akan pergi untuk minta bimbingan, untuk minta hidayah dan petunjuk, maka dia tidak akan pernah bisa menemui seorang wali mursyid yang bisa membimbing dan menuntun akan dirinya. Karena wali mursyid itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Allahu waliyul muttaqin, Allah waliyul mu'minin. Allah itulah walinya orang-orang yang bertakwa. Allah itulah walinya orang-orang yang beriman. Kalau Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa, maka disitulah kita serahkan diri kita ini zahir dan batin seutuhnya kepada Allah. Jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita khawatir dengan jaminan dan janji Allah kepada diri kita. Karena Allah itu maha di atas segala-galanya, Bapak Ibu. Inilah satu rahasia yang mesti kita pahami, supaya hidup kita ini tetap selalu istiqomah berjalan lurus di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Sehingga kita dibimbing dan dituntun Allah dunia sampai akhiratnya, hidup sampai matinya.
Maka berusahalah kita supaya Allah betul-betul menjadikan kita ini menjadi hambanya, menjadi kekasihnya. Tentu untuk menjadi hamba dan kekasihnya, rayulah Allah itu, goda Allah itu, supaya Allah betul-betul menjadikan dan mengangkat diri kita ini menjadi hamba dan kekasihnya. Kalau Allah telah menjadikan kita ini menjadi hambanya, menjadi kekasihnya, itu 100% Bapak Ibu, bahwa kita itu betul-betul adalah hamba Allah dan kekasih Allah. Tapi kalau kita baru mengaku-ngaku kita ini hamba dan kekasihnya, belum lagi itu pengakuan Allah kepada kita, itu namanya mengaku-ngaku, namanya Bapak Ibu. Ya. Kapan kamu menjadi hambaku? Kapan kamu menjadi kekasihku? Kapan kamu kenal dengan aku? Kalau kamu kenal dengan aku, di mana kamu kenal dengan aku? Allah. Suatu contoh Bapak Ibu, jikalau ada seseorang berumur 10 tahun, berumur 13 tahun datang kepada Bapak Ibu, lalu anak itu mengaku anak Bapak Ibu, mau tidak Bapak Ibu menerima bahwa dia itu adalah anak Bapak Ibu? Tidak. Kenapa tidak mau Bapak Ibu? Padahal dia mengaku dia itu adalah anak daripada Bapak Ibu. Karena tak kenal. Kapan kamu menjadi anakku? Kapan kamu kenal dengan aku? Ya. Sudah pasti kita tidak akan pernah mau mengakui dirinya itu sebagai anak kita. Karena kita tak kenal dengan dirinya. Dia cuma mengaku-ngaku bahwa itu adalah anak kita. Begitu Allah. Kita ngaku sebagai hambanya, kita mengaku menjadi kekasihnya. Kapan kamu menjadi kekasihku? Kapan kamu menjadi hambaku? Kapan kamu kenal dengan aku? Aku aja tak kenal dengan dirimu. Maka inilah yang mesti kita pahami, supaya kita ini hidup tidak lagi tertipu dengan akal, dengan nafsu dan dunia kita. Sebab apabila akal, pikir, hati dan jiwa kita itu telah dirampok namanya oleh nafsu Bapak Ibu, telah dipermainkan oleh dunia, maka sulitlah bagi diri kita itu untuk menemui jalan pulang dan kembali kepada Allah. Karena diri kita ini telah dipermainkan oleh nafsu dunia dan akal pikir kita. Makanya jangan sampai habisnya usia umur kita, yang mana diri kita ini masih dirantai dan ditawan oleh akal dunia dan nafsu kita. Maka ini yang mesti kita lepaskan, belenggu dunia, belenggu nafsu dan akal pikir kita ini. Caranya kenalilah siapa pemilik dunia itu. Caranya kenali siapa pemilik nafsu itu. Kalau kita sudah mengenal pemilik dunia dan nafsu, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan membukakan rahasia akan diri kita ini yang sebenarnya, supaya namanya akal dan nafsu dunia tidak lagi mampu untuk mempermainkan akan diri kita ini, karena dunia, nafsu dan akal sudah mengenal siapa Tuhannya dan siapa diri kita ini sebenarnya. Makanya orang yang tidak kenal dengan Allah, orang yang tidak berma'rifatullah, itulah sebenarnya yang dipermainkan oleh jin, yang dipermainkan oleh syaitan, yang dipermainkan oleh iblis. Karena Allah tidak bukakan rahasia jin dan iblis itu kepada dirinya, disebabkan karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya iblis, siapa Tuhannya syaitan, siapa Tuhannya jin, siapa Tuhannya diri kita, dan siapa Tuhannya alam semesta ini. Tapi kalau Allah telah membukakan akan rahasia iblis, jin dan setan itu kepada diri kita, maka jin dan setan serta iblis tidak akan pernah mampu untuk menggoda akan diri kita ini. Maka serahkanlah hidup kita ini zahir dan batin kepada Allah. Kalau diserahkan hidup kita ini zahir dan batin kepada Allah Bapak Ibu, insya Allah hidup kita ini akan selamat dunianya, surga pula di akhiratnya. Inilah suatu harapan kita sebenarnya sebagai seorang hamba yang memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir.
Walaupun kita nanti di sorga tidak serumah kita Bapak Ibu dengan anak dan keturunan kita, tapi kita masih satu komplek perumahan sorga jua Bapak Ibu. Maka sangat berbahagia dan beruntunglah kita. Wallahu yahtasu bi rahmati man yasha. Allah masih mengistimewakan, Allah masih mengkhususkan diri kita dan anak serta keluarga kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Walaupun tidak serumah, tapi masih satu perumahan surga juga. Tapi syaratnya untuk bisa kita serumah dan sekomplek di akhirat itu, kata Allah, wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Apabila kamu telah mengenal aku, apabila ayah dan ibumu telah mengenal akan aku, kata Allah, apabila suami istri, anak cucu dan menantunya telah mengenal aku, lalu dia beriman kepada aku, di mana hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, kata Allah, maka akulah yang akan mempertemukan kalian semua di dalam surga menjadi satu keluarga utuh pulang dan kembalinya, kata Allah. Jadi tak payah kita Bapak Ibu mencari dan mengumpulkan anak keluarga kita. Tak payah kita itu mencari-cari orang tua kita. Tak susah kita mencari suami dan istri kita. Karena Allah sendirilah yang mempertemukan kita dengan anak-anak dan keluarga kita ini. Itu suatu harapan kita. Makanya sebelum habisnya usia umur kita ini Bapak Ibu, kita wajib sudah menemui Tuhan itu sebelum mati. Makanya ilmu tauhid itu mesti khatam sebelum mati. Andai kata besok subuh kita dikatakan Allah mati, dan takdir kita telah ditentukan besok mesti mati, maka malam ini menjelang subuh kita dah khatam itu. Dah tahu kita jalan pulang dan kembali kepada Allah itu. Kalau ilmu fikih yang kita pelajari, ilmu tafsir yang kita pelajari, ilmu hadis yang kita pelajari, diberi Allah kita umur 100 tahun, maka ilmu fikih, tafsir dan hadis itu tidak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Tapi ilmu tauhid, berapapun umur dan usia kita Allah berikan kepada diri kita, mesti khatamlah ilmu tauhid itu sebelum mati kita ini, supaya betul-betul jalan pulang dan kembalinya kita kepada Allah itu betul-betul terang, lurus dan selamat Bapak Ibu. Maka malam ini kita akan mencoba untuk membukakan tabir rahasia untuk mencari dan menemui Tuhan. Makanya untuk mencari Tuhan, maka kenalilah aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari Allah, kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenalilah Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah insan. Untuk mencari insan, kenalilah diri. Barulah disitulah kita mampu mengenal akan Tuhan itu yang sebenarnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mampu mengenalkan dirinya, pasti dia mampu mengenal dan menemui siapa Tuhannya. Inilah yang kita coba membukakan rahasia siapa Tuhan dan siapa diri kita, sehingga kita betul-betul terang menemui Tuhan itu. Karena dikatakan apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa, satu dan tunggal dia Bapak Ibu. Disebut apa? Ini orangnya Bapak Ibu. Disebut namanya spidol, ini orangnya. Disebut namanya mik, ini orangnya. Disebut namanya penghapus, ini orangnya. Tidak pernah berpisah antara dirinya dengan namanya. Disebut Allah, mana orangnya. Supaya kita ini betul-betul mengenal Allah itu dengan pengenalan yang sempurna. Jangan hanya sebatas mengenal nama Bapak Ibu, tapi kita tidak mengenal diri yang punya nama.
Kalau kita hanya sekadar dan sebatas mengenal nama, tidak mengenal diri yang punya nama, itulah bahasa ustaznya Bapak Ibu, takicu dinantarangnya Bapak Ibu. Apakah lapas Allah itu yang Rabb? Apakah tulisan Allah itu yang Tuhan? Apakah huruf alif lam lam ha itu yang kita sembah? Kalau itu yang kita katakan Rabb dan Tuhan, dan itu yang kita sembah, itu yang kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita, berarti kita telah terang-terangan, telah nyata-nyata menjadikan asma Allah itu menjadi berhala dalam akal, pikir, dan hati kita ini. Ini yang berbahaya. Ini yang dikatakan Allah kepada kita. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Berapa banyak manusia yang mengaku dia mengenal akan aku, mengaku dia kenal aku, lalu dia sembah aku, lalu dia ingat aku, kata Allah. Tapi yang disembahnya itu, yang diingatnya itu bukanlah aku, tapi yang disembah dan ingatnya itu adalah lafaz Allah, tulisan Allah. Padahal aku ini bukanlah berupa lafaz, aku ini bukanlah berupa huruf, aku ini bukanlah berupa kata-kata alif lam lam ha, kata Allah. Maka ini yang kita mesti pahami, supaya kita ini bertuhan kepada Allah itu jangan kita tertipu dengan imajinasi, nafsu, dan akal pikir kita ini. Kalau kita sudah tertipu dengan akal pikir kita bahwa Tuhan itu adalah huruf Allah dan lafaz Allah, maka berapa umur yang Allah titipkan kepada kita, selama itu pula kita beribadah, maka selama itu pula lah ibadah kita itu menjadi ibadah yang hampa dan sia-sia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kamu merasa dan menganggap bahwa dirimu telah beribadah, telah melakukan amal terbaik kepada aku, tapi sebenarnya kamu sudah tertipu dengan diri dan amalmu sendiri, kata Allah. Maka orang yang tertipu dengan diri dan amalnya sendiri, inilah orang-orang yang rugi. Rugi di dunianya dan rugi di akhiratnya, Bapak Ibu. Ala lusuh badanku karena rajin beribadah, Bapak Ibu. Ya, ala usanglah lapuk badanku karena rajin melakukan ubudiah dan ketaatan kepada Allah. Tapi tidak ada gunanya, tidak ada faedah dan manfaatnya. Karena kita merampok hak Allah, karena kita sudah menyandingkan diri kita dengan Allah, karena kita tidak mengesahkan Allah. Makanya supaya kita tidak merampok hak Allah, tidak menyandingkan diri dengan Allah, maka kenalilah siapa diri dan siapa Tuhan. Maka malam inilah Bapak Ibu, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada diri kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat dan anugerahnya sehingga terbuka akan rahasia diri kita ini, dan kita mampu betul-betul menemui Tuhan itu yang sebenar-benarnya. Jadi Tuhan itu bukan dalam bentuk dugaan, sangka, kira-kira, mesti nyata. Kan ini yang dikatakan oleh Rasul, antabudallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kamu kepada Allah sebenar-benarnya kamu sudah menyaksikan akan Tuhanmu itu. Jadi tidak dalam bentuk khayalan, tidak dalam bentuk imajinasi, tapi betul-betul nyata. Setiap yang kamu sebut, setiap yang kamu lapaskan itu mesti jelas orang dan wujudnya. Disebut Allah, mana orangnya. Ini yang kita pahami, Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu, ya, bagaimana cara mencari dan menemui Tuhan ke dalam diri, maka inilah kita gunakan namanya media papan tulis ini untuk mengambil pemahaman kita. Jadi untuk mencari Tuhan, Bapak Ibu. Jadi malam ini kaji kita mencari Tuhan, ya, supaya kita itu betul-betul selamat, terang dan lurus kembalinya. Kalau ingin mencari Tuhan, kenalilah aku. Kenali aku. Untuk mencari aku, kenali Allah. Untuk mencari dan menemui Allah,
kenali Muhammad. Untuk mencari Muhammad, kenali namanya Adam. Untuk mencari Adam, kenalilah namanya insan. Untuk mencari dan menemui insan, kenalilah akan diri. Maka kunci untuk mencari Tuhan itu mesti kita kenal akan diri kita ini. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang telah mengenal akan dirinya, telah terbuka rahasia dirinya, telah buka sejati dirinya, faqad arofa rabbahu, pasti dia mengenal akan Robnya. Makanya Ustaz katakan dari awal, untuk mencari nama Tuhan itu mesti ikro ke dalam diri, center ke dalam diri ini. Man ana, siapa aku ini? Siapa diri? Yang dikatakan sebenar diri. Lihat, yang dikatakan sebenar diri itu yang disebut namanya dengan hayat. Jadi yang dikatakan sebenar diri itu adalah hayat. Setelah Bapak Ibu paham, Bapak Ibu sudah mengerti yang sebenar diri itu adalah hayat, maka tilik lagi ke dalam, resek ke dalam, senter ke dalam, silau ke dalam, ikro ke dalam dirimu itu. Siapa hayat? Setelah kita tilik ke dalam hayat, rupanya yang dikatakan diri itu yang disebut namanya dengan nyawa. Yang dikatakan hayat itu nyawa. Nyawa itu Bapak Ibu nyata wujud Allah. Itu artinya tuh. Ya, yang sebenar hayat itu adalah nyawa. Nyawa itu nyata wujud Allah. Udah tahu Bapak Ibu yang hayat itu adalah nyawa? Tilik lagi ke dalam nyawa. Siapa sebenarnya nyawa itu? Yang sebenarnya nyawa itu adalah napas. Yang sebenarnya nyawa itu napas. Udah tahu kita yang sebenarnya nyawa itu napas, tilik lagi ke dalam. Jangan bertahan kepada napas, tilik lagi. Di dalam napas itu masih ada diri itu. Siapa napas itu yang sebenarnya? Rupanya yang dikatakan napas itu adalah ruh. Inilah diri Bapak Ibu itu ruh. Tidak lagi disebut hayat, tidak lagi disebut nyawa, tidak lagi disebut napas, tapi yang sebenarnya diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu itu adalah ruh. Tilik lagi ke dalam ruh itu. Siapa ruh itu sebenarnya? Silau lagi ke dalamnya. Ana fi abdi. Setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya diri Bapak Ibu itu bukan ruh. Diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya dengan sir. Nah, sir ini bahasa Arab, artinya adalah rahasia. Sir itu artinya rahasia. Maka disingkat ya oleh orang-orang arif billah, rahasia itu disingkatnya dengan kalimat
rasa. Jadi yang rahasia itu yang disebut namanya dengan rasa. Siapa rasa itu? Rasa itu maknanya adalah Rasul Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasul Allah. Rasul Allah itu yang dikatakan rasa. Rasa itu disebut rahasia. Rahasia itu disebut dengan istilah Arabnya sir. Namun setelah Bapak Ibu paham, yang roh itu adalah sir, yang sir itu adalah rahasia, yang rahasia itu adalah rasa, rasa itu Rasul Allah. Siapa sebenarnya rahasia itu? Siapa sebenarnya sir daripada roh itu? Itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Rupanya yang dikatakan sir, yang dikatakan rahasia, yang dikatakan rasa, yang disebut Rasul Allah itu adalah Nur Muhammad. Maka diri Bapak Ibu itu sebenarnya adalah Nur Muhammad. Itu yang Nur Muhammad. Udah tahu Bapak Ibu bahwa diri Bapak Ibu adalah Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu tertahan di Nur Muhammad. Tilik lagi ke dalam. Ana fi abdi. Aku ada di dalam Nur Muhammad itu. Aku bersembunyi di dalam terang. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu adalah sifat. Nur Muhammad itu adalah sifat. Kalau kita sudah paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itu yang disebut namanya sifat, jangan bertahan di sifat Bapak Ibu. Tilik lagi ke dalam sifat itu. Wa sifatila ghairi. Bahwa sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Sebenar-benarnya sifat itu adalah zat. Dah paham kita? Yang sifat itu tiada lain adalah zat. Siapa zat itu yang sebenarnya? Yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Wa sifatila ghairi. Yang sebenar-benarnya sifat itu tiada lain adalah aku. Kalaulah yang sebenar-benar sifat itu tiada lain adalah aku, maka yang dikatakan sifat itu ya aku. Dah paham kita bahwa yang sebenar-benar zat itu adalah aku. Siapa aku itu? Aku itulah yang Tuhan. Aku itu yang Tuhan. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Namaku itu Allah. La ilaha illa ana. Nih. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhan. Nama aku adalah Allah. La ilaha illah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang pantas dituju, yang pantas dicari dan dinyatakan. Yang wujud dan yang hidup itu anak, melainkan aku. Makanya yang dikatakan zat itu ya aku. Siapa aku? Yang aku itu ya Tuhan. Aku yang Tuhan. Udah paham kita, udah mengerti Bapak Ibu, yang aku itu yang Tuhan. Siapa Tuhan itu yang sebenarnya? Tuhan yang sebenar-benarnya itu